maka penting melalui khutbah ini khatib mewasiatkan kepada diri secara pribadi dan kepada kita semua agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib teringat surah Al-A'raf ayat 96 yang bisa jadi kita semua jemaah hafal ayat ini, bahkan sering mendengar ayat ini. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah menjanjikan kepada kita satu kabar gembira. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi kata Allah, walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bukan hanya di negeri ini, bahkan seluruh negeri-negeri yang ada di dunia hari ini menghadapi satu fenomena, yaitu musibah yang begitu dahsyat, yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata kecuali dengan pakai alat. Itulah yang disebut dengan COVID-19 atau virus corona, yang hampir semua kita gelisah, takut, khawatir, dan waspada. Sampai-sampai ada satu daerah dan negeri kita ditiadakan salat berjemaah, lebih baik di rumah. Bahkan ada satu kota malah kita diperintahkan untuk tidak melaksanakan salat fardu Jumat. Ini sebenarnya sesuatu hal yang boleh-boleh saja. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala pun di dalam Al-Qur'anul Karim menyampaikan kepada kita agar kita senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang membinasakan kita. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jadikan dirimu sendiri di dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bencana demi bencana, musibah dengan musibah yang bernama virus corona ini adalah bukti teguran Allah kepada kita yang bisa jadi penduduk negeri, bisa jadi penduduk bumi ini sudah jauh dari keimanan dan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui bulan Sya'ban ini, rangka menyambut bulan Ramadan, tingkatkanlah zikir kita kepada Allah dan taubat kita kepada Allah. Hilangkan kesombongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun di dunia ini, baik yang baik maupun yang buruk, baik yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat bagi kita, kita yakini melalui firman-firman-Nya ini ada semua hikmahnya. Tidak ada yang tidak bermanfaat, tidak ada yang tidak berguna bagi kita. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah sambil berdiri atau sambil duduk atau dalam keadaan berbaring, mereka senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, tidak ada yang Engkau ciptakan di dunia ini sia-sia. Ini adalah merupakan skenario Allah bagi kita.
agar kita tidak tergolong bisa jadi menjadi hamba-hamba yang israf, terlalu berlebih-lebihan dalam segala urusan kita. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pun menyampaikan satu doa kepada kita, yang doa ini pernah dibaca kaum-kaum lebih dahulu, tentang bagaimana mereka berdoa kepada Allah di dalam surah Ali Imran ayat 147, Rabbana ghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami serta tindakan-tindakan kami yang israf, berlebih-lebihan dalam urusan-urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, istiqomahkanlah kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Doa ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Ali Imran ayat 147. Rabbana ghfir lana dzunubana wa israfana. Ampuni ya Allah Tuhan kami atas dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina, dan israfnya kami, berlebih-lebihannya kami dalam urusan-urusan kami. Karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan israf adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang menyebabkan Allah tidak senang dan tidak suka kepada seorang hamba. Ini teringat di dalam surah Al-A'raf ayat 31. Allah memerintahkan kita, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, berangkat kamu ke masjid dengan memakai pakaian yang memantaskan diri, pantas ke masjid. Wa kulu wasrabu, makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Walaupun itu halal, tapi jangan berlebih-lebihan. Wala tusrifu, dan Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Innahu, bahwasanya, la yuhibbul musrifin, Allah tidak menyukai orang-orang yang israf, berlebih-lebihan. Bermuhasabahlah kita jemaah yang dirahmati Allah. Kadang-kadang dalam beragama juga kita terlalu berlebih-lebihan. Kadang dalam berpakaian kita juga terlalu berlebih-lebihan. Dalam urusan dunia kita terlalu berlebih-lebihan. Takut pun kita bisa jadi terlalu berlebih-lebihan. Maka bisa jadi bencana ini adalah merupakan bentuk bagaimana kita menyempurnakan ketawakalan kita kepada Allah sekaligus ikhtiar kita.